Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa dimanapun Anda berada serta Dewan Hakim yang bijaksana. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kami akan melakukan sebuah pidato yang berjudul Wakaf wal Ibtida. Ketika kita membicarakan tentang wakaf wal ibtida, hampir saja orang menerka bahwa kita sedang membicarakan tentang tilawatul Quran. Bagaimana menghentikan bacaan dan memulai lagi setelah berhenti. Tapi pada kesempatan ini bukan itu yang kita maksud. Kita ingin bicarakan tentang masalah fikih, wakaf wal ibtida. Wakaf yang kita maksud di sini adalah mewakafkan harta benda yang kita miliki. Wakaf berasal dari kata bahasa Arab, waqafa, yaqifu, waqfan. Berhenti atau menahan. Jadi seseorang yang mempunyai harta, dia berhenti memanfaatkan hartanya. Dia menahan hartanya, dia serahkan kepada orang yang dipercaya untuk mengelola demi kemaslahatan umat. Itulah yang kita maksud. Para pemirsa, ketika kita berbicara tentang wakaf, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama adalah waqif, orang yang berwakaf. Artinya, seseorang yang memiliki harta, dia ingin hartanya itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum, untuk umat. Lalu dia serahkan kepada orang lain yang disebut dengan nazir. Nazir adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta wakaf. Mauquf adalah harta wakaf itu sendiri. Umpamanya tanah atau gedung atau apa saja. Bisa saja berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lalu untuk apa wakaf ini dipergunakan? Diikrarkan juga di ikrar wakaf itu. Umpamanya saya wakafkan tanah ini, sebidang tanah atau kolam ini atau apa saja untuk masjid umpamanya. Digunakanlah untuk kemaslahatan masjid. Apakah untuk pembangunan masjid? Ya. Pokoknya semuanya digunakan untuk masjid, pengelolaan masjid. Wakaf atau orang yang mewakafkan ataupun nazir wakaf, semuanya adalah dalam rangka mencari ridha. Inilah yang disyaratkan Allah dalam Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah sampai seseorang kepada kebajikan yang lebih ketika ia menginfakkan harta yang ia cintai. Kata infak di situ atau pada ayat-ayat yang lain maknanya ada tiga. Pertama, infak dalam makna sedekah. Kedua, infak dalam makna zakat, juga infak. Dan yang ketiga, infak dalam makna wakaf. Jadi ketika kita mewakafkan harta kita, kita gunakan untuk sesuatu di jalan Allah, untuk mencari ridha Allah, umpamanya untuk masjid, maka nazir, orang yang dipercaya, memakmurkan harta ini, menggunakan harta ini, boleh dia yang mengelola langsung, atau boleh juga dia menyewakan kepada pihak lain, lalu diambil labanya, diambil untungnya untuk tujuan wakaf tadi, untuk masjid umpamanya. Nah, ketika seseorang mewakafkan dengan tujuan yang sudah jelas, maka nazir semestinya menggunakan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang dikehendaki pertama. Pada saat ini masih banyak harta wakaf yang belum tergarap secara maksimal.
Mungkin saja karena Nazir Wakaf belum punya pengetahuan tentang itu. Mungkin saja ilmu masih kurang, atau kesempatan dia untuk menggarap harta wakaf itu tidak ada. Maka dari itu sekarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 disitu sudah dijelaskan seorang yang akan menjadi nazir wakaf adalah orang yang terpercaya. Dia mampu mendata harta wakaf, dia bisa menggunakan harta wakaf, memproduktivitaskan harta wakaf, dia bisa menjaga harta wakaf jangan sampai hilang rusak, dan semestinya juga dia juga bisa memanfaatkan harta wakaf sehingga menghasilkan yang lebih produktif untuk umat. Untuk itu wakaf adalah sebenarnya mempunyai nilai yang sangat besar di tengah masyarakat karena digunakan untuk kemaslahatan umat. Mari kita berwakaf, baik harta, baik benda kita, baik pemikiran kita juga untuk kemaslahatan umat. Dan kita mulai dari diri kita masing-masing. Itu yang kita maksud dengan ibtidak. Wakaf wal ibtidak, mari kita bersama-sama untuk mewakafkan harta kita, uang kita, dan kita mulai dari diri sendiri. Demikian pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami dan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.